Uh, jadi kita nggak mengaplikasikan biochar secara langsung ke tanah. Kita tadi saya ceritakan sedikit, digunakan sebagai material membuat kompos premium. Kompos premium ini kemudian kita siapkan untuk diaplikasikan ke tanah pada beberapa stage. Jadi bukan sekali aplikasi, kadang-kadang ada perbedaan juga aplikasi sesuai dengan tujuannya. Misalnya begini, kalau kita sampai menggunakan dosis tinggi 50 ton per hektar kalau aplikasinya itu untuk tanaman nanas itu sebelum dilakukan pembajakan. Karena dengan pembajakan itu pencampurannya sampai berapa dia itu? 50 cm 40 cm. Jadi supaya terdistribusi cukup rata itu dosisnya sampai 50 ton secara broadcast. Tapi bisa juga kita aplikasikan dengan dosis yang rendah 35 ton kalau dia aplikasinya setelah finishing hero. Itu broadcast juga. Itu pencampuran dengan tanah cuma sekitar 15-20 cm. Nah, ada yang lebih sedikit lagi dosisnya per hektar kalau diaplikasikan pada row atau baris tanaman sebelum tanam. Itu hanya 20 ton per hektar. Nah, kenapa harus ada pilihan-pilihan itu? Karena kalau di lapangan musim berubah ya, kadang-kadang kalau musimnya kita bisa aplikasi broadcast, harus broadcast, tapi kalau terpaksa harus aplikasi foliar, harus aplikasi foliar. Nah, pilihan-pilihan itu harus ada. Ada satu informasi nih, saya kira bisa mudah-mudahan menjadi keyakinan kita bahwa biochar itu secara agronomis juga sangat menguntungkan. Di tanaman nanas misalnya begini, kita itu punya standar berat tanaman untuk perangsangan bunga itu ketika berat tanamannya itu sekitar 2,2 kilo. Nah, dengan aplikasi kompos premium yang mengandung biochar di dalamnya itu kita cukup 9 bulan. Jadi 3 bulan lebih dulu sudah mencapai berat 2,2 kilo. Nah, berarti kan ada di situ penghematan waktu 3 bulan yang kalau hemat 3 bulan berarti pemupukan selama 3 bulan bisa dihilangkan dong. Padahal sebulan bisa 2 kali sampai 3 kali. Berarti bisa menghemat pupuk, aplikasi pupuk dari 6 sampai 9 kali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang menarik juga. Tadi Profesor Widowati menyebutkan bahwa biochar ini mempunyai kemampuan untuk menggantikan bahan kapur dalam proses peningkatan pH tanah. Demikian juga yang kita alami di GGP. Dengan aplikasi tersebut, kompos premium kita nggak perlu lagi pengapuran. Karena pH tanah sudah bisa di-set sedemikian rupa sehingga pada saat tanam itu pH-nya mencapai 4,8 sampai 5,2. Itu pH yang ideal sekali. Nah, tentunya ini juga penghematan. Tapi ada efek yang luar biasa lagi. Kita memastikan bahwa penggunaan kompos premium yang di dalamnya ada biochar itu kalau kita tanam kemudian menghadapi musim kemarau karena akarnya itu kuat dan dalam encourage-nya itu kuat ya, itu relatif tahan terhadap perubahan musim dari hujan yang cukup menjadi kekurangan air, defisit air pada musim. Dan satu lagi pengalaman kita kalau pengaruhnya terhadap produksi itu dengan aplikasi cara palir tadi itu bisa meningkat 10-20% karena tanamannya pada saat forcing cukup besar, kemudian rasio antara buah dengan tanaman yang kita sebut dengan harvest index itu juga naik. Misalnya harvest index tanpa aplikasi biochar itu sekitar 0,5, dengan aplikasi kompos premium yang di dalamnya ada biochar itu bisa 0,5. Perbandingan antara berat buah dengan berat tanaman pada saat forcing. Nah, itu hal-hal menarik yang saya kira bisa memotivasi kita bahwa tantangan itu kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh pasti ada manfaat dan benefit yang signifikan juga. Gitu Mbak. Luar biasa ya Pak ya, ternyata punya insight lebih nih, ada hadirnya Pak Fauzan di sini, jadi lebih secara
dunia pekerjaan tuh ternyata nyata adanya itu bahwa biochar itu berimplikasi sebegitu besarnya dalam produksi buah nanas ya Pak. Kalau dari Pak Diogo sendiri mungkin ada tambahan Pak kalau dalam. Jadi seperti tadi Pak Fauzan bilang, sebenarnya di dunia itu ada beberapa poin yang masih ada lack of information regarding biochar. Mungkin yang pertama itu tentang cara aplikasi. Masih perlu lebih detail ya. Apa yang paling ideal sesuai tanah, jenis tanah apa. Dan yang kedua itu efek di dalam agronomi, dalam pertumbuhan tanaman ya. Hampir banyak penelitian fokus lebih untuk emisi karbon sequestration atau untuk efek di struktur fisika dan kimia tanah. Jadi kita di GGP sepertinya itu inovasi ya, karena nggak ada banyak informasi di jurnal, sumber ya, referensi yang baik. Jadi informasi yang kita bisa mendapatkan mungkin sedikit, tapi kita pakai informasi itu untuk memperbaiki cara aplikasi biochar kita dan bagaimana meninterpretasi hasil di dalam pertumbuhan tanaman. Apalagi di nanas ya, di nanas nggak ada banyak penelitian agronomi tentang biochar ya. Mostly fokus di tanaman jangka pendek, spesial jagung itu penelitiannya paling lama sekitar 3 tahun itu di jagung ya. Jadi seperti apalagi pisang misalnya ya, terbatas sekali ya. Apalagi buah-buahan yang lain ya. Dan satu hal lagi itu sudah clear di banyak penelitian di dunia bahwa efek biochar sendiri lebih baik kalau campur dengan amenden lain atau dengan pupuk ya. Ya sendiri masih harus dipelajari ya, dan juga dari sisi cost untuk banyak orang yang mau memakai biochar masih agak sedikit berat ya. Oke? Wah, dapat lagi ya ilmunya ya bahwasanya biochar ini ternyata nggak bisa berdiri sendiri, harus ada kandungannya kalau kita bilang ya Pak ya, harus ada soil amendment yang lainnya untuk. Tapi dengan adanya biochar ini mampu meningkatkan kualitas tanah sehingga meningkatkan produktivitas dari tanaman yang kita tanam seperti itu. Balik lagi ke Bu Widowati nih, Ibu. Kemudian nih menurut Ibu masih ada tantangan lain nggak Bu yang perlu dihadapi dalam mengembangkan biochar nih di Indonesia? Ya, terima kasih. Pengembangan biochar masih terus perlu dikuatkan seperti yang disampaikan oleh Pak Diko, bahwasanya yang namanya riset dan pengembangan itu tidak akan pernah berhenti gitu ya. Terus diperlukan mengingat interaksi biochar dengan berbagai jenis tanah dan tanaman dan juga bagaimana dampaknya pada iklim lokal itu terus perlu dipahami, sehingga diperlukan peneliti-peneliti untuk tidaknya tertarik pada penelitian pada tanaman semusim, ketersediaan fasilitas yang juga bisa menghambat bagaimana kemajuan biochar, demikian juga tentang standarisasi produk tentunya gitu ya, karena ini dapat menjamin keberlanjutan produksi biochar. Bagaimana mungkin masyarakat petani itu akan percaya apabila belum ada standar baku gitu ya untuk produk ini. Jadi pengembangan ini perlu dilakukan. Demikian juga keterlibatan pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, gitu, LSM, kemudian juga petani dan juga akademisi, itu perlu kolaborasi yang kuat sehingga hasil-hasil penelitian dari perguruan tinggi itu bukan hanya dimiliki di perguruan tinggi tersebut, tapi juga harus diperluas sehingga nantinya kemanfaatannya akan lebih diterima oleh banyak pihak gitu ya. Demikian juga perlunya edukasi dan pelatihan sehingga petani kita bukan hanya mereka memiliki pengetahuan, tapi juga mereka terampil untuk membuat bahkan juga mengaplikasikan biochar. Demikian juga dampak secara sosial, ya, bagaimana mata pencaharian petani atau masyarakat itu bisa juga ditingkatkan lewat teknologi ini, dan tentu dari aspek peraturan ataupun kebijakan pemerintah untuk mendukung adaptasi teknologi biochar ini semakin kuat di Indonesia. Demikian Mbak Uti. Wah, seru banget ini 20 menit yang sangat menyenangkan bagi saya secara pribadi. Terima kasih banyak atas penjelasan dari ketiga narasumber yang sudah mau
memberikan waktu dan kesempatannya untuk datang ke podcast kita pada hari ini ya Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya tutup boleh minta mungkin pesan terakhir dari masing-masing narasumber yang datang mengenai biochar dan lain sebagainya. Monggo mulai dari Bu Widowati dulu mungkin. Ya, terima kasih dari perbincangan biochar ini. Tentu ada hal yang menarik yang memungkinkan ada pemahaman yang lebih, ada pengertian yang baik dari para petani dan pemangku kepentingan, sehingga harapan saya tentunya bukan hanya saya pribadi tapi juga kami yang ada di sini untuk masyarakat itu bisa memanfaatkan biochar ini gitu ya, karena kita melihat manfaatnya bukan hanya dari sisi riset yang dikembangkan oleh program tinggi, tapi juga bagaimana praktisi yang telah menggunakan biochar ini di dalam perusahaannya untuk mengembangkan tanaman nanas gitu ya. Kemudian juga kalau kita sudah bisa menggunakan biochar, itu mau tidak mau pemakaian pupuk kimia akan dihemat, dan ini akan mengurangi pencemaran yang kita tahu bahwa pencemaran lingkungan ini harus ditekan lewat kita dunia pertanian. Tentunya aplikasi biochar ini akan sangat membantu untuk menekan adanya bahan-bahan pencemar yang sangat mengganggu. Demikian, terima kasih Mbak Uti. Mungkin dari Pak Fauzan juga monggo. Ya, ada dua kata kunci saya kira. Satu, peluangnya besar, atau lebih tantangannya juga besar. Nah, nyelesaikannya gimana kalau tantangannya besar? Satu hal penting untuk kita melakukan kolaborasi. Jadi dalam hal ini yang disebutkan Profesor Widowati tadi, pemangku kepentingan itu harus fokus pada kira-kira apa yang menjadi prioritas di dalam tanggung jawabnya masing-masing. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Diego bahwa PR kita masih banyak, dari standarisasi produksi, proses produksi, standarisasi penggunaan gitu ya, quality standarnya seperti apa, sampai aplikasinya ke lapangan. Untuk komoditi apa, dengan cara bagaimana, dosisnya berapa, harus di-enrich dengan apa saja, ini masih. Jadi tanpa kolaborasi mustahil kita untuk bisa bergerak cepat. Itu saya kira yang penting. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Fauzan. Pak Diego. Ya, tadi Pak Fauzan bilang dari FAO tentang tanah produktif. Menurut FAO itu kita punya 60 tahun saja untuk mempunyai tanah produktif. Setelah itu, tanah yang produktif di dunia akan habis. Jadi kita mau gak mau kita harus investasi di teknologi seperti biochar ya. Kunci untuk membantu tanah masih sehat ke depannya. Sekarang gak cukup dengan persepsi sustainable agriculture. Dulu selalu berbicara sustainable. Sekarang kita harus berbicara tentang regeneratif, dan biochar is part of regenerative agriculture. Jadi, itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, mungkin ini ada kenang-kenangan buat PT Grijayan Pineapple ya, Bu Widowati dari PS Agroteknologi Unikri. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih kepada para narasumber atas waktu dan pengetahuan yang telah dibagikan. 20 menit yang sangat berarti. Terima kasih juga kepada para pendengar, tetaplah menjadi Biochar Explorer dan terus mencari solusi untuk masa depan pertanian yang lebih baik. Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan ya diskusi lebih lanjutnya tentang biochar dan keberlanjutannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Uti Triwan Cahya undur diri. Teruslah membuat perubahan, satu langkah kecil dari setiap Biochar Explorer. Dadah. Ya, terima Terima kasih. Terima kasih.